Apalagi sekarang karena perkembangan di kampus, di sekolah itu udah diajarkan flare itu yang buat ini. Kalau zaman saya dulu, susah sekali berkembang. Kalau zaman saya dulu kalau nggak ngelihat senior nggak bisa berkembang. Tapi dari zaman saya di bawahnya saya, dari saya ke bawah itu udah cepat berkembang, itu mulai dari Rama, John itu udah cepat berkembang karena zaman sebelumnya kita belum mengenal yang namanya YouTube. Jadi saya itu pertama bisa mengembangkan gerakan itu melalui YouTube. Kalau dulu kita bingung, kalau nggak ada sharing sama senior gerakan kita nggak bisa berkembang. Tapi setelah tahu YouTube, dulu ada senior saya yang jadi bikin saya video dulu di laptopnya, video YouTube. Waktu itu kalau nggak salah Tom Dyer, Christian, Vladimir Buryanov, yang itu saya tonton. Nah, mulai dari sanalah ada ide-ide baru muncul. Kemudian saya bawalah video itu ke Renon. Saya liatin ke teman-teman, kemudian teman-teman juga mulai banyak yang tahu. Waktu itu pertama kali dilihat ada sama teman saya namanya Baskara. Ternyata dia udah sering lihat di YouTube, dia udah tahu caranya gimana download video gitu. Nah, mulai dari situlah mulailah flare di Bali itu udah mulai berkembang. Jadi kalau dulu kalau dulu sebelum ada YouTube kan flare bartender di Bali itu pasti berkembangnya ngeliat ke senior. Tapi setelah tahu yang namanya YouTube, mulailah, karena di YouTube itu kan banyak flare bartender, banyak style yang berbeda-beda. Dari sanalah mulailah berkembang akhirnya flare di Bali. Kalau dulu sendiri kata Beli Dewa kan dulu kalau kesusahannya dia itu kan dulu untuk mengembangkan gerakan move by move-nya dia, karena mungkin minim informasi bisa dikatakan ya dia. Minim informasi dan minim motivasi dan gini lah. Nah, kalau dari segi lu dari pertama kali belajar, apa sih kesusahan yang lu alami? Kalau dari aku kendalanya paling tempat sih. Soalnya dulu kita kan latihannya paling cuma di lapangan terbuka lah. Jadi kalau musim hujan itu udah susah, udah nggak bisa latihan, udah diam aja. Apalagi persiapan mau kompetisi musim hujan, aduh. Tapi untuk mengembangkan move lu apa ada kesusahannya juga? Kalau video kan ya pasti bisa, mungkin karena itu udah yang tadi. Kalau dari lu media digital kayak waktu lu belajar udah mulai berkembang kan? Kalau kesusahannya nggak ada sebenarnya sih. Biasa, soalnya latihan sama teman juga sering kan, kumpul-kumpul, saling sharing lah, saling tukar informasi lah sama teman. Jadi bisa saling koreksi atau saling mengembangkan satu sama lain ya. Iya, sebenarnya lebih itu juga faktor pendukung untuk mengembangkan gerakan. Kalau kita latihan bareng sama teman, yang pertama semangat kita ada. Kedua, ada yang koreksi juga, ini kurangnya di sini. Jadi kita ajak bertukar pikiran. Iya. Itu salah satu pendukung untuk bisa berkembang. Keren juga ya, berarti semakin berkembang semakin banyak yang mulai paham dan mengikuti, jadi lebih gampang juga untuk berbagi informasinya. Nah, kalau untuk lu pertama kali champion itu tahun berapa?
tahun berapa ya? Sehingga bisa membuat nama lu itu semakin kayak misal kalau istilah sekarang itu to the moon. Jadi tahun 2000 Ya, kompetisi setelah itu ya, setelah yang di Renang 2014 atau 15 ya. Tapi masih Itu skala kategori nasional, SMK. Bali. SMK doang masih SMK. Ya kan Bali kan? Iya. Di mana itu? Tahun juara di Singapura. enggak, Bukan. Janapura. bukan. Oh, bukan. Di kampus apa ya? Stipar juga sih kayaknya. Next kompetisinya. ya, setahun berikutnya. Tahun berikutnya langsung ikut lagi di sana dan Champion. ya Apa yang lu rasain waktu lu champion? bangga lah pastinya. Jadi bisa merasakan jerih payah lah hasil perjuangan latihan selama ini. Wah, ini hasilnya bisa terbayarkan. Jadi nggak sia-sia dia Iya, tiap jadi malam makin semangat. di Renon sampai diusir ini bencong-bencong. Bisa diceritain nggak sih gimana? Awal mulanya tuh gimana tuh pengalaman Dia kalian masih latihan berdua? malam sampai subuh-subuh itu. Kan pas jam-jam bencong keluar, dulu jam-jam bencong Berarti itu sekitar tahun belasan lah ya. masih Awal-awal dia masih belajar tuh latihan. Latihannya emang dari malam masih sampai nakal. subuh. Latihannya emang dari malam sampai subuh atau gimana? Oh, iya sih waktu itu memang apalagi menjelang kompetisi pasti latihan khusus terus. Oh, di push terus. Iya. Jadi waktu pas latihan sampai subuh, kalian mengambil alih tempatnya para wanita setengah jadi. Digoda-godain lah. Oh, digoda-godain. Aku kira kalian diusir, woi pergi di tempat gua gitu. Nggak sampai Apa sih yang kalian rasakan pada saat itu? Kayak menarik ya. Apa yang kalian rasain pas kalian digoda apa diusir? Atau kalian malah terganggu maka kalian pergi? Pastilah digodain dilihat ada Berondong. Udah nikah, Bang. Nah, mungkin gimana ya? Selain jadi flair bartender nih, kan kalian juga namanya bartender. Tidak hanya nge-flair kan, tapi kalian nggak paham tentang how to make a cocktail kan. Biar mungkin kalau orang-orang biar nggak ada yang salah, tapi mungkin as a flair bartender yang mereka lakukan hanya sekedar trik-trik di belakang bar, tapi apa tuh knowledge untuk minuman tuh tetap ada kan? Tetap diajarkan. Iya, karena menurut saya minuman mixology itu yang utama di bar. Karena kita bekerja di bar kan yang dituntut gitu. Jadi kalau flair itu adalah tambahan, jadi skill tambahan. Jadi bartender itu bukan cuma nyampur minuman, tapi juga harus bisa mengentertain tamu. Jadi karena bar itu adalah tempat hiburan, jadi selain mencampur minuman, kita harus bisa Mengentertain tamu ya. dengan cara-cara flair, seperti memang sih yang utamanya itu adalah mixology. Yang pertamanya itu adalah pengetahuan minuman, cara buat minuman itu tetap diajarkan. itu yang paling utama. Tapi flair itu sebagai tambahan, tapi tetap flair itu penting. Jadi untuk basically mixer itu harus. Ya. Flair is a point plus. Ya. Jadi kalau mau punya banyak uang, kuasai keduanya. Ya, harus. Nah, kalau ingin perfect harus bisa keduanya. minuman apa yang paling kalian suka nih selama kalian menjadi bartender? Klasik koktail dah. Kalau klasik koktail ya, Yang paling beli dewa suka. mungkin margarita ya. Why margarita? Because Karena apa ya? consistent tequila. Karena bukan karena rasanya itu bermacam rasa. Ada sweetnya, ada sournya, ada asinnya dikit gitu ya. Asin karena sour rim ya. Jadi
rasanya itu komplit lah. Berarti video suka yang nano-nano. Iya. Kalau lu Sama di seperti kalau kita lagi jatuh cinta kan ada asik. fokus-fokusnya. Cinta coy. Nah, kalau lu di minum mana apa yang paling lu suka? Klasik Negroni sih. Why? Karena strong. ya strong, kompleks juga, ada sweetnya dapat, bitter dapat, alkohol juga ya kerasa lah, enak lah. Enak pokoknya. Iya, dia kan pemampu. Oh, berarti Aldi drunken. Nah, yang gua dengar sih juga dan yang gua tahu, Kemarin kan dapat penghargaan ya. wih, penghargaan apa itu? Jadi kepo nih gua. Penghargaan apa? Penghargaan member dari HBI yang paling rajin sih. Kayak yang gua dengar bukan itu dah. Penghargaannya kalau nggak salah itu drunken, National Drunken Master ya. Kayak kalau nggak salah itu, Drunken Master of the Year. Of the Year, wih. Berarti belum ada yang bisa numbangin lu nih. Banyak sih sebenarnya. Oh. Tapi nggak diekspos. Boleh dulu. Jangan. Bahaya ya. Gue punya kameramen satu aja. Operator kamera satu aja. Bahaya. Nah, apa namanya? We already know kalian tuh bisa untuk saat ini bisa dikatakan legend ya di dunia bartender nih. Bagi kalian kan udah sering malah melintang di kompetisi entah itu nasional, internasional kan. Nah, ada nggak sih kompetisi yang benar-benar kalian pengen ikutin? Mungkin Aldi dulu. Nah, kalau di Dewo dulu lah bagaimana? Ada nggak? Kalau saya dulu sih Yang paling pengen banget diikutin punya kalau sih, ada kesempatan ya punya sih cita-cita untuk bisa kompetisi luar negeri lah. Kalau zaman dulu kan ada Asia Barflu seperti itu. Kemudian yang di Thailand kemarin apa namanya? The Master gitu. Pengen sih, cuman karena sekarang saya udah nggak terlalu aktif kompetisi. Jadi emang fokus belajar aja ya. Iya, jadi karena mungkin sekarang lebih fokus mendidik. Berarti Ya, support anak-anak. kompetisi yang benar-benar pengen diikutin itu kompetisi luar negeri. Ya, Kalau dulu di Kalau kan aku- di nasional udah nasional champion lah bisa dikatakan kan. Kalau dengar nama lu aja kompetisi nasional tuh orang-orang, Aldi ikut, gua nggak jadi ikut gitu. Nggak gitu. Kalau di luar negeri kan lu juga udah beberapa kali kan ikut. tapi kalau aku bersyukur sih di Bali beberapa kali udah ada kompetisi taraf internasional, jadi sudah pernah juga satu stage sama World Champion di Tanzania, pernah di Star Wars kompetisi Tome ya, Tome sama Male. ya Mare juga udah pernah, kemudian siapa lagi Stepanov. Jadi filenya udah dapet ya meskipun Ya, belum jadi keluar. walaupun belum keluar, tapi kita di sini udah sempat satu panggung itu udah bangga banget. Jadi seharusnya menurut aku generasi muda sekarang ini yang nggak perlu mengikuti Star Wars itu seharusnya berterima kasih banyak sama Penyelenggaranya, organisernya. organisasinya itu Pak Kunwah Yoga gitu ya, karena mereka sudah mensupport generasi muda kita untuk berkompetisi taraf internasional. Jadi itu satu-satunya kompetisi di Bali yang labelnya internasional. Star Wars. Untuk Star Wars itu udah World Championship. Udah berapa kali, kalau nggak karena pandemi ini mungkin udah ada lagi. Ya udah dua Terakhir kali sih udah- nggak ada jadinya kan. Iya, udah 2 kali, udah sampai terakhir seri yang keberapa itu? Yang ketiga. Yang 2019 9 ya. Ya, Menjelang ke 10. ya itu udah. Jadi kita udah untuk kompetisi udah 2 tahun vakum. Ya. Tapi kalau tahun depan
nggak gini lagi ya udah. Terima kasih. Terima kasih sudah mengekang kreativitas anak-anak muda yang bergerak di bidang hospitality terutama seperti itu ya. Ya kalau lu di kompetisi yang lu masih pengen ikutin nih, lu kan masih muda, belum gini lah, atau lu udah mau gini mengakhiri masa muda, karena mengakhiri hidup aja. Masih panjang seharusnya. Kompetisi apa nih? Kalau aku kompetisi Roadhouse. Roadhouse, tapi Roadhouse udah tutup kan? Ya, Barnya udah tutup. iya. Siapa tahu diadain lagi di tempat yang beda. Di Indonesia dong. Apa mungkin kalian berdua nih nanti kan Roadhouse udah tutup, kalian mungkin mempunyai kenapa nggak buat di Bali aja kerjasama sama mereka, atau nggak kalian buat yang tarafnya lebih besar lagi? Ya, mungkin Ya bisa jadi. Iya, Jadi bisa. kan nggak tahu gitu. Tapi kalau taraf internasional, kayaknya sih mending serahin ke Pak Gung Wahyoga aja Karena relasi dan linknya ada gitu. Iya, karena itu dah. Oh berarti cita-cita lu yang pingin ikut di Roadhouse sudah terpatahkan berarti ya? Karena Roadhouse sudah tutup sekarang. siapa tahu ada lagi dengan kelas yang sama biarpun beda tempat, beda nama lah. Masih Tapi tetap di luar negeri harusnya. Andre Masa tutup deh. Tutup. Roadhouse tutup. tutup Roadhouse. Roadhouse tutup. Oh. Jadi Karena corona ini enggak. no, memang nggak tahu sih ada internal gitu. Roadhouse. Kalau selain Roadhouse ada. Lu kan berapa kali udah pernah kompetisi di luar Luar negeri? berapa ya? 3 kali sih. Mana aja? Pertama di Jepang sempat di Ketemu gini, Pink District sana. enggak lah. Oh enggak sempat main ke Pink District. Ya, sendiri doang soalnya. Oh, Ngajak sendiri. temen ikut di sana. Berarti lu representasi Bali waktu itu ya? Ya, Indonesia. Terus Ada di Thailand, The Master, sama Bar Style di Singapura. keren-keren juga ya. Sambil jalan-jalan lah. Si jalan-jalannya bentar kalau nah sometimes enaknya kompetisi keluar itu dia. Benar-benar. Selain kita kompetisi kita juga jalan-jalan. Tujuannya sebenarnya kalau orang-orang Bali itu ikut kompetisi di luar Pulau Bali itu tujuan mereka itu jalan-jalan. Iya, kebanyakan sih gitu. Jadi ya kompetisi sambil jalan-jalan. Jadi yang gua tahu banyak orang-orang Bali yang kompetisi keluar, mereka tuh nggak terlalu gimana ya? Mungkin dia fokus untuk ini kompetisi, akan tetapi ada tujuan lainnya itu jalan-jalan. Sekalian jalan-jalan. Keren juga sih. Nah, kan minum dulu. Minum lah, Di. Masa rangkan Master of the Year nggak gini. Kan mampu. Nah, karena keadaan seperti sekarang jadi kan di Dewa kan lagi vakum ngajar juga kan Iya, karena mostly daring semua kan. Iya. Nah, dulu kan masih kerja di. Lihat situasi seperti sekarang ini. Cita-cita lu ke depannya apa sih kalian berdua ini? Apakah akan tetap pada jalurnya ataukah belok? Karena kan kita sebagai manusia harus tetap survive nih apapun yang terjadi. Nah di survive ini kita kan harus vision kita kan ke depan itu harus gimana ya? Biar bisa memperbaiki kehidupan lah. Apa kalian bakal still on the way or belok? kalau saya sih sementara ya masih ikuti alur aja gitu. Jadi Karena passionnya udah ya karena menurut saya enaknya ngajar itu kita masih tetap bisa latihan, tetap bisa masih ngembangin skill kita gitu. lihat yang muda-muda dan bening-bening juga bisa ya. Ya mungkin salah satunya itu juga. Pantes apa ya? Nah, Ya bercanda. jadi emang masih tetap bakal di Iya jalur. masih tetap, tapi kadang-kadang ada sih pengen balik ke hospitality, balik ke kerja ke
hotel atau ke bar-bar club, karena eh, sisi negatif di ngajar tuh kan kadang pada saat kebetulan yang saya ajarkan kan di kebanyakan diploma 1 tuh. Jadi belajarnya kan cuma 6 bulan. 6 bulan berikutnya itu kan mereka udah training, jadi kebanyakan kosong. Paling yang masih nutupin dulu yang di SMK, karena SMK kan tetap jalan. Tapi Ya. SMK sekarang udah setahun lebih ini libur. Jadi kadang ada sih keinginan dengan punya kerjaan tetap satu, ngajar tuh untuk tambahan sampingan. Iya. Berarti ngajar online flaring di YouTube Nggak bisa. Di YouTube. Kalau flare di tempat yang aku ajarin sih sementara offline, tapi sekarang masih belum berani. Mungkin bulan depan, kemarin udah sempet sih dihubungin sama beberapa kampus. Rencananya kan bulan Juli udah mulai perkuliahannya. Sebelumnya rencana bulan ini. Ya, sebelum ada PPKM Bulan kemudian, Juli. ya kemudian ada PPKM, akhirnya diundur. Akhirnya kuliahnya diundur. Kemungkinan kuliah jalan sementara kuliah online. Jadi kalau untuk praktek flare itu kan nggak bisa. Sebenarnya kalau Nah, bagi by video video bisa aja, cuma as a instructor ya. Kalau ngajar flare tuh online atau offline yang lebih efektif? jelas offline. Karena kita bisa langsung Ya, mengawasi. bisa langsung mengawasi, bisa langsung kontak. Hmm. Jadi bisa benar-benar langsung menekan mereka biar cepat bisa gitu. Kalau melalui video kan kita nggak tahu apa mereka di sana Beneran latihan atau gimana gitu. Jadi makanya sempat sih ada salah satu kampus dulu yang nawarin saya untuk tetap Ngajar. ngajar flare-nya itu online. Saya waktu itu saya bilang seperti itu, saya tolak aja karena gini, kalau ngajarin online itu by video bisa aja, cuman takutnya mereka nggak berkembang nggak berkembang, nggak begitu dapat feel-nya gitu. Makanya lebih baik kalau memang belum berani online ya saya tunggu sampai offline juga. Akhirnya beberapa bulannya udah mulai kelonggaran offline, baru saya ngajar. Jadi saya lebih memilih ngajar offline. Nah, pada dulu nih, still on the way atau belok? Kalau sekarang masih ikuti alur juga sih, tapi nextnya siapa tahu ada rezeki pengen buat bar sendiri. Bikin buka bar sendiri. Ada rezeki Biar biasa dapat sendiri ya. biar bisa minum terus. Mantap gitu, mantap. Ini emang tujuan berarti suatu saat pengen punya bar sendiri, kenapa? Apa namanya, Drunken Master? Boleh sih. Keren nih, keren. Drunken bar. Drunken Bar. Khusus buat yang ngerti aja. Khusus buat yang punya masalah di rumahnya. Silakan curhat ke sini. Dia bukan sesi curhat. Nih, as a instructor dan legend di Flare Bartender. Coba kasihlah bojangan dikit untuk anak-anak didiknya. Ya, siapa tahu mereka nonton. Ya pasti harus nonton sih. Iya. Apa sih yang paling penting di Flare? Wejangannya. Oh ya, oke. Pertama, cari ayam kampus itu. Biar semangat. Pertama kalau Serius. Iya ya serius. Ini untuk apa namanya? Untuk generasi muda flare ya. Yang pertama yang belum pernah mengikuti kompetisi, ayo ikuti kompetisi, karena dengan kalian mengikuti kompetisi mental kalian terlatih, itu penting untuk kalian di tempat kerja nanti. Yang kedua, dengan kompetisi kalian bisa banyak teman, Menambah relasi ya. menambah relasi. Jadi kalau kalian punya banyak teman, otomatis informasi pekerjaan itu lebih gampang nanti kita dapetin. Nah, kemudian untuk yang belum pernah juara, anak muda flare yang belum pernah juara,
harus tetap semangat, tetap optimis, dan tetap semangat, rutin latihan. Saya yakin suatu saat pasti ada waktunya kita di atas, pasti ada saatnya kita di atas. Jadi seperti banyak orang yang bilang, usaha itu tidak bakal mengkhianati hasil. Benar itu seperti Benar itu. banget. Pengalaman teman-teman saya banyak seperti itu, ya termasuk ini Aldi juga pernah kompetisi gagal berikutnya karena rutin tekun latihan sampai digangguin bencong gitu. Akhirnya kan hasilnya ada gitu. Oh, berarti itu yang paling penting tuh yang terakhir. Rutin, tekun, fokus, dan digangguin bencong. Dijamin kalian bisa kayak Aldi. Jadi itu dia jangannya. Nah kalau dari lu di yang mempunyai sosok guru yang paling hebat nih sekarang. Karena kan murid-muridnya pada hebat semua kan. Artinya dia kan sukses nih. Kalau dari lu nih, tips bagi generasi-generasi micin Oke, jadi tips buat teman-teman player bartender, yang baru memulai karirnya. tetaplah latihan, jangan pernah berputus asa, apapun halangan dan rintangan yang menerjang. Latihan terus. Dan yang terakhir, Cari bencong. bukan. Kalau sama Aldi yang paling penting mabuk. Mabuk. Pas. Habis latihan mabuk. Kalau nggak gitu nggak bisa. Ya lah, harus latihan terus. Tidak kan setelah latihan mabuk. Boleh. Oh. Nah sebelum kita mengakhiri nih session kita, jawab jujur. Di flare atau mixology? Kalau sekarang mixu sih, soalnya di flare kan udah pengalaman udah lumayan lah, udah lumayan Jadi lu paham. mau perdalam ke mixu Ya, sekarang. pengen belajar mixu. Ya, Kalau harus- BDO? harus seimbang. Video jadi dosen atau balik ke outlet? Susah ya. Loh, tadi kan katanya karena istri udah gini. Oh, Terus iya. sekarang lagi kok bingung dikasih pilihan ini. Oh berarti Ya, kalau jujur seperti- masih pengen kerja di outlet. Iya benar, karena seperti saya jelasin tadi kan ada sama-sama ada sisi positif negatifnya gitu. Tapi untuk sementara sih jalan aja dulu ngajar, siapa tahu nanti situasi normal ya mungkin aja terjun ke Balik lagi. ya, tapi ngajar tetap mungkin mengurangi, mungkin jangan ngajar. Di sukses dulu baru nikah apa nikah dulu baru sukses? Sukses dulu baru nikah. Serius. Serius. Karena lu udah tanam benang kan? Nah, enggak lah. Sukses dulu sih. Waktu ini kan udah berkenaan. Oh ya. Statusnya udah mirip statusnya udah naik ya. Udah naik levelnya. Tapi kan jangan nikah dulu lah. Biar ada bekal dulu baru nikah. Kalau beli dewo. Kalau bisa buat dulu baru begini. Kalau bisa baru. Jaminan banget ya kalau di Bali, isi dulu baru nikah, kalau nggak isi ya nggak nikah. Nah, itu video nih, kompetisi nasional atau internasional? Nasional udah pernah ya pastilah, internasional juga udah pernah tapi lebih greget lah pasti Karena internasional. nggak dapat jalan-jalan keluar ya, Iya. jadi lebih pengen. Iya, kan itu bagusnya bisa sambil gitu. Nanti kalau ada sponsor mungkin bisa ke Jepang beli. Ada namanya Pink District. Ada Tempat paling bagus di Jepang itu. Nah, Di, balon koi. lu lebih pengen kerja di Bali atau ini orang luar negeri? Luar negeri sih kayaknya sih. Soalnya di Bali udah lumayan lama juga, pengen nyari pengalaman baru sih. Bukan Pengen karena coba pengen keluar. nyari nyoba ayam kampus di luar. Kayak lah, Oh, pengen nyari pengalaman baru sih. ayamnya bagus sih ada kalau di luar. Pasti. Ya kan Pancing sambil terus. sambil menjelang minum air lah. Gak boleh. Udah punya. Udah serius, sudah serius. Oh, waktu udah kayak gini ya. Status Udah namanya. kan, statusnya udah berubah, udah tunangan. Kalau video nih.
waktu untuk keluarga, kerja atau latihan? Gimana? Waktu untuk keluarga. Banyak waktu untuk keluarga, untuk kerja apa untuk latihan? Semuanya lah. Oh, harus balance. Iya. Nggak bisa dipilih salah satu. Ya yang pasti yang pertama pasti kerja. Bukan keluarga ya. Keluarga juga. Nah, karena Gimana? gini, kalau kerja kan kita kerja untuk keluarga. Benar. Oh ya. Jadi semuanya Relate lah ya. berkaitan itu ya. Karena kerjanya ngajar, dia kan bisa latihan juga kan. Oh, iya. Kerjanya Benar. ngajar ya harus sambil ngajar juga, harus sambil latihan Latihan juga. Ya. Latihan pun bisa ngajak keluarga. Gitu, kalau mau ngajak Oh, sambil keluarga. Kalau refreshing. iya, sambil refreshing. Kalau pengen ada waktu buat keluarga kan bisa sambil latihan ngajak keluarga. Berarti beliau ini udah pintar mengatur waktu dengan keluarga, dengan teman, pacar. Oh nggak ada ya? Oh nggak. Di pertanyaan terakhir nih. Manusia itu nggak semuanya positif, ada yang negatif. Selama lu berguru sama Bli Dewo nih, hal negatif apa yang lu contek dari Bli Dewo? Nah, negatifnya apa ya? Pastilah ada. Negatifnya paling Mungkin lu yang awalnya dulu belum bisa minum karena diajarin di Dewo, jadinya lu ya salah Bukan satunya masker. salah satunya itu. berarti lu Belum dulu bisa belum latihan. nggak bisa minum. Enggak lah, kita belum. Ya, sebenarnya kan nggak boleh. Ya, Kan masih gini. Tapi Bli Dewo mengajarkan hal negatif itu. enggak diajarin. Tapi nggak negatif sih itu. Itu negatif. Positif. Buktinya dia sampai dapat penghargaan kan ya. Positif kan? Bener juga ya. Berarti nggak ada hal-hal negatif lain yang lu contek. Enggak ada. Enggak ada dia. Enggak ada negatifnya soalnya. Oh, nggak ada negatif. Berarti positif terus ya. Positif terus. Bahaya dong. Enggak, jadi kalau udah nikah kan enggak apa-apa. Ya. Itu dia kan tadi, ya kita kan udah ngobrol-ngobrol banyak nih, panjang lebar. Dari karir kalian gimana awalnya kan juga sampai bisa seperti ini kan udah banyak. Jadi untuk kalian nih para viewers BCC, contohlah mereka tekun, rajin, fokus, dan diganggu bencong itu hal yang paling penting dalam memulai karir player bartender. Sekian dulu ya dari kita. Nah, pokoknya big thanks untuk Baret Bar ya. Baret Bar dia. Baret Bar rock and roll. Ini mana nih? Pantawan dia. Baret Bar rock and roll. Atas tempatnya nih dan minumannya nih. Ini lu di Pantawan. Informasi juga buat kalian. Ngobrol. Kenapa Bli Dewo gua bilang guru tersukses? Ini juga, ini muridnya Bli Dewo juga ini. Ini muridnya Bli Dewo juga dan dia juga udah sukses, udah punya warung lah sekarang dan bar ini kan. Ini dia yang sukses. Di, makasih di tempatnya di, minumannya dan makanannya di. Kalau dari lu di, lu kan player bartender juga nih. Bartender apa-apa. Bener abal-abal katanya. Kalau dari lu di, apa kesan lu terhadap Bli Dewo? Wih, keren. Keren. Gampang udah move-nya. Gampang udah move. Apakah ada hal negatif yang lu contek dari Bli Dewo? Pernah aja. Waktu, apa? Mau kajian tuh ya. Akhirnya dia ngomong. Dari mana aja tuh ya? Terus handphone datang tiba-tiba datang di desa. Desa. Pas kebetulan di desanya ada tajan, main ke sana. Nelpon. Kalah, tak telepon ya. Akhirnya dia yang beliin makan. Parah ini parah. Parah. Harus ditiru ya. Jadi pokoknya terima kasih semuanya di Ya, maklum kita cuma bisa bantu ya sampai segini. Semoga semua semakin sukses, semakin maju. Buat kalian yang bingung untuk nyari tempat nongkrong bisa datang ke sini Baret
bar rock and roll karena yang punya orangnya rock and roll tapi nggak pakai rock. Oke. Ya di lokasi di mana di? Lokasi Umalas Rock City ya. Jalan Umalas 1 nomor 10 Proboan. Umalas Rock City. Ada alat musik juga ya. Kalau yang mau jamming berarti bisa jadi sendiri. Ya? bisa. Mau curhat bisa. Oh bisa Bisa sekali. banget. Ya cewek juga bisa. Oke, sekian dulu dari kami. Thank you. Bye bye.